Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kita akan membahas lanjutan materi-materi yang sebelumnya, tapi hari ini fokus ke pengasuhan berbasis hak anak, khususnya terkait dengan bagaimana orang tua itu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait dengan pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak melalui daring. Ini Bunda Nuning, kemarin saya baru balik dari Bali, ada pelatihan selama 3 hari, melatih jaksa dan hakim se-Provinsi Bali. Di sana menarik ya, topik yang dibahas fokus pada online child sexual exploitation and abuse atau eksploitasi pada anak melalui daring. Sebetulnya apa penyebabnya? Ini yang perlu diwaspadai oleh ayah dan bunda. Sebelum kita mengetahui penyebab awal terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, kalau boleh ayahanda dan bunda mengidentifikasi undang-undang yang perlu ada di handphone kita supaya menjadi bekal untuk kita bahas, untuk kita pelajari secara bersama-sama, sehingga kita tidak kehilangan rujukan untuk menjelaskan kepada siapa saja, termasuk kepada anak kita. Kalau boleh, ini jadi tema yang kita bahas bersama-sama dengan anak-anak kita di rumah. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu kalau boleh undang-undang itu ada di handphone kita. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Udah berapa undang-undang itu Bunda Nuning? Udah ada 4 ya. Yeah. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 atau 2023 tahun 2002, Undang-Undang 35 tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Itu lengkap. Terus yang terakhir, ini kalau boleh kita memiliki undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, semua undang-undang ini kalau boleh ada di handphone ibu bapak, supaya kita punya alasan atau punya argumen untuk meyakinkan kepada anak kita supaya dia tidak mudah tuh memegang gadget atau kita leluasa memberi gadget. Ini penting. Lalu yang perlu kita syukuri juga, ini sudah mulai dikembangkan di salah satu provinsi. Ini ada di wilayah Rasil ya, Provinsi Jawa Barat, di mana gubernur memberi batasan anak-anak SD, SMP itu tidak boleh diberi gadget. Guru-guru, kepala sekolah tidak boleh memberi tugas-tugas yang kemudian memaksa anak harus menggunakan gadget. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh gubernur agar anak-anak tidak terpapar oleh pengaruh yang kemudian yang berdampak mereka kepada eksploitasi seksual melalui daring. Ini penting sekali. Pertanyaan awal, ini sebetulnya apa yang menyebabkan anak-anak kita masuk ke jebakan ini? Ini sebetulnya diawali oleh pengabaian
dari orang tua. Ini anak diberi akses gadget lengkap dengan paket atau wifi atau jaringan internet. Ini yang kemudian yang akan memudahkan anak itu terpapar oleh kasus eksploitasi ini. Apalagi orang tua melakukan pengabaian, tidak ada kontrol. Pokoknya anak nangis sedikit, udah main kasih aja itu gadget, kasih aja handphone. Pokoknya supaya dia tenang. Ini sebetulnya malapetaka awal orang tua. Kalau ada kasus-kasus seperti ini sebetulnya diawali oleh orang tua. Untuk itu apa yang kami mintakan tadi, membaca sekitar 7 undang-undang ya, itu dibaca baik-baik. Karena menjadi ayah dan ibu itu adalah utama dan menjadi pendidik pertama dan utama. Kalau kita tidak punya pengetahuan, lalu anak kita akan ditangani oleh siapa? Salah satu pengabaian itu kita tidak mau belajar. Pertemuan hari ini atau siaran hari ini lebih memberikan informasi agar kita mau ambil bagian untuk itu. Itu awal tuh Bunda Nuning. Jadi anak diberi handphone, diberi gadget, lalu kemudian gadgetnya itu lengkap dengan paket. Apalagi kalau paketnya banyak Bunda Nuning, lalu kemudian internetnya. Ini menjadi hal yang perlu kita ketahui awal. Kalau sudah tahu berarti kita udah bisa introspeksi diri. Kenapa anak saya nih kok pendiam, udah apa ini. Kedua, gadget yang digunakan itu dijadikan sebagai pengganti orang tua tanpa disertai dengan nilai, etika, atau penguatan karakter. Ini berarti pengabaian yang kedua Bunda Nuning. Iya. Jadi udah ini handphone, terserah kamu mau buat apa, tanpa dibangun sebuah kesepakatan. Kan kita harusnya, Bun, boleh nggak aku punya handphonenya? Ayah, boleh nggak aku memiliki handphone? Itu kan harusnya diawali oleh, ayo sebelum kamu punya handphone, boleh nggak diskusi sama ayah, diskusi sama bunda, hal-hal apa yang perlu kita sepakati. Misalnya time screen, batasan penggunaan gadget. Itu boleh kamu pakai gadget, tapi bunda dan ayah sepakat hanya 30 menit. Setuju nggak? Masa ayah aku cuma 30 menit nih. Itu berarti kan di situ berdiskusi. Itu kesepakatan. Lalu hal-hal apa yang perlu kita akses, itu kan juga harus perlu didiskusikan. Ayah setuju, tetapi nih perhatikan, kamu boleh mengambil hal-hal yang positif saja. Positif kan banyak tuh, tetapi ada hal yang perlu kamu jadikan itu menjadi pengingat. Apa itu? Pertama, kalau ada kekerasan, itu kamu tidak boleh ekspresikan. Lalu kemudian pornografi. Lalu kemudian intoleransi. Yang kita sedang bahas ini terkait dengan yang dua ini Bunda Nuning. Kekerasan seksual dan pornografi. Khusus pornografi juga ada undang-undangnya itu Bunda Nuning. Nomor 40 tahun 2008. Wah, jadi banyak undang-undang yang harus dibaca orang tua ini. Bukan harus yang bersarjana hukum membaca undang-undang ini. Orang tua, ayah, ibu, ayo. Sudah ada ini aturan-aturan, kenapa kita tidak baca? Dan kalau kita membacanya itu harus dengan perspektif perlindungan anak. Sebagaimana jadi nama acara yang ada di Radio Rasil ini. Itu kita harus nilai etikanya bagaimana. Lalu kemudian kita harus pastikan kita memberi gadget pada anak itu harus ada batasannya, harus ada aturannya, tidak main dia nangis udah kasih aja, itu racun. Bukan. Lalu yang ketiga ini Bunda Nuning,
Awal malapetaka yang perlu diwaspadai anak-anak masuk ke eksploitasi daring ini adalah komunikasi dalam keluarga yang sangat lemah. Jadi sudah tidak ada komunikasi. Padahal kita negara Pancasila di sila keempat itu apa Bunda Ning? Musyawarah kan? Musyawarah itu kan selalu diawali oleh komunikasi. Kalau sudah tidak ada komunikasi berarti di rumah itu otoriter. Sudah dapat dipastikan bahwa hak asasi manusia yang pertama adalah berpolitik atau bersuara itu tidak jalan. Karena antara ayah, antara ibu dan anak itu saling apa itu? Pokoknya hanya ayah yang benar, hanya ibu yang perlu didengar. Lalu anaknya mana nih? Untuk itu kita perlu harus pastikan komunikasi dalam keluarga harus kuat. Kalau ada bocoran atau ada kasus-kasus seperti ini berarti komunikasi di rumah tidak bagus. Sehingga anak jarang mau bercerita saat mengalami hal-hal yang mencurigakan. Kok nih kamu diam? Kenapa nih? Ini tidak ada lagi karena tidak ada komunikasi. Lalu yang keempat. Yang keempat ini adalah anak dibiarkan menjelajah internet sendiri. Padahal belum memahami bahaya dan batasan-batasan. Nah, ini yang coba kita mulai pahami secara baik-baik. Udah dapat 2 informasi nih ya. Nah, ini informasi pertama tadi undang-undang, kedua awal mulai anak ini masuk ke jadi korban itu ternyata pengabaian dari orang tua. Nah, ini orang tua ini pengabaian itu masuk sebagai salah satu bentuk kekerasan yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bunda Nuning. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada 4 bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, penelantaran. Nah, penelantaran salah satu melakukan pengabaian. Lalu tahap awal anak terjebak kasus online itu bagaimana ceritanya? Ini mulai udah diberi dia akses gadget, lalu sudah mulai main game, sudah asik nih. Sekarang bagaimana ini dia mulai terjebak ke eksploitasi khususnya seksual melalui daring yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu kontak awal dengan orang asing. Melalui apa? Media sosial, game online, atau aplikasi chat. Coba kita mulai Bunda di rumah pastikan apakah anak kita itu aktif gak di media sosial. Mulai kita coba telusuri. Di usia kapan? Pokoknya dari 0 sampai 18 tahun coba cek. Apakah anak kita sudah mulai aktif gak di media sosial? Kemudian apakah anak kita aktif gak di game online? Game online itu udah kita sudah pastikan kalau anak kita main game online, apalagi kalau yang free itu disusupi dengan iklan-iklan. Apalagi kalau anak ini main game online-nya tenaganya udah mulai hilang dan dia akan game over. Untuk mendapatkan poin, salah satu upaya itu melalui klik iklan yang ada. Dengan dia klik iklan, nambah nyawanya atau napasnya supaya bertenaga. Kita tidak tahu di iklan-iklan itu juga disusupi. Apalagi kalau ada iklan yang aneh-aneh. Ini penting juga kita harus coba cek apakah anak kita suka main game online atau di gadgetnya. Kemarin saya punya keponakan udah SMA.
dia pingin mau masuk tentara. Tapi saya lihat dia bangun apanya ini kayaknya bermasalah. Tanya, ada game nggak di handphonenya? Ada. Langsung hapus. Akhirnya dihapus Bunda Nuning. Ada kolega saya, ayahnya dokter, ibunya aktivis anak. Anaknya suka pakai handphone ibunya. Di handphonenya ada game. Ini udah di kelas 6, mau lulus dan mau masuk SMP, tapi dia masih fokus di game online. Dan dia mau bebas. Ya salah satu mau bebas, harus hapus. Untuk itu, ayah dan bunda, kalau handphone kita ada game sekecil apapun, misalnya cuma tethering atau main kartu atau main apa, itu awal malapetaka untuk anak-anak kita. Hapus. Ini bukan perintah ya, cuma saya minta aja nih, hapus. Kemudian aplikasi chat. Ini chat apa kali yang micet sekarang yang itu micet banyak digunakan oleh banyak orang yang terjebak pada eksploitasi seksual sampai ke prostitusi. Ini menjadi penting. Ini awal mulanya dari yang tadi, kontak awal dengan orang asing melalui fasilitas yang ada. Nih, itu awal. Kemudian setelah anak-anak kita udah aktif di medsos, udah aktif di game, aktif di chat, ternyata ada individu yang di sebelah sana itu memang profesinya untuk melakukan penipuan. Dia udah mulai bujuk rayu dengan menggunakan identitas palsu. Kita tidak tahu, anak kita udah mulai tertarik dengan orang ini, mulai percaya, terbangun kepercayaan. Pelaku berpura-pura menjadi teman, kasih poin, kasih, pokoknya kita dibuat ya seperti kejadian anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu kan diawali kasih permen. Bukan langsung hari itu dia, tapi para pedofil itu juga sama. Bujuk. Akhirnya dia, kayaknya baik banget ini. Apalagi lihat, ini kayaknya mbak atau mas atau om atau tanti atau apa. Kok baik banget ya, mau kasih poin, mau kasih apa semua. Akhirnya gamenya supaya bisa hidup terus. Mulai mancing, menunjukkan perhatian. Udah mulai ada perhatian. Tanya-tanya. Nih kalau di chat ya, gimana ibunya? Ibu aku sibuk. Aku ini udah mulai curhat tuh. Udah mulai tarik, pancing. Asik nih. Kayaknya anak ini kayaknya bisa masuk ke jaringan nih. Ini penting nih. Dan membangun kedekatan. Udah mulai dekat. Ayahanda dan bunda, hari ini kasus terkait dengan online child sexual exploitation and abuse itu lumayan tinggi. Ini menjadi penting untuk kita perlu pahami. Kemudian yang ketiga Bunda Nuning, udah mulai dari permintaan konten pribadi. Udah mulai konten pribadi, udah mulai boleh nggak kirim dong fotonya, foto anak kecil. Kayaknya oke, boleh nih kirim lagi. Masih satu badan Bunda Nuning. Kok kayaknya ini belum lengkap nih, masih ada nih. Coba boleh nggak kamu di kamar mandi, di kamar. Berarti kan udah saat kamu tidur, kirim tuh foto dia. Udah mulai nih asik nih. Ayahanda dan bunda, ini menjadi penting. Cek and recheck. Ini jangan main main memberi keleluasaan kepada anak kita nih. Udah nanti bilang melanggar hak asasi manusia. Kita berdebat nanti itu ya. Berdiskusi nanti. Kemudian
Kalau semua foto, video udah masuk kepada anak kita, udah mulai masuk tuh Bunda Nuning. Ancaman dan pemerasan. Kan foto kamu udah banyak sama Om nih, sama Tante nih, sama Mas nih, sama Mbak nih. Kalau kamu nggak kirim transferan, itu udah mulai ngancam. Ini jika menolak, pelaku akan menyebarkan ini. Diancam deh. Padahal dia tidak berani juga mengancam. Kena undang-undang. Oh, Ada oke. undang-undang. Apalagi undang-undang yang terbaru. Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan yang kedua. Undang-undang ITE itu sangat kuat. Ini. Ada itu oknum polisi. Kapolres yang kena tuh. Itu kasus tuh. Dia menjebak. Proses hari ini atau kemarin-kemarin kita dengar mahasiswa yang memberi akses anak ke oknum itu nangis karena dia awal-awal fine aja, tapi di balik itu dia tidak tahu. Ini coba telusuri di rumah kita kalau kita tidak ingin anak kita menjadi korban. Lalu kemudian ini yang perlu kita ketahui. Ada 3 bentuk kejahatan seksual terhadap anak melalui ruang digital ini Bunda Nuning. Berarti ini informasi keempatnya. Pertama namanya grooming online. Tadi yang tahap-tahap awal itu udah mulai dicerita tuh. Grooming online. Jadi Bunda Nuning dia awali dengan mendekati anak secara daring dengan manipulasi emosional. Jadi apa ciri-ciri anak kita udah mulai masuk ke grooming online? Nih, pengetahuan yang perlu diketahui oleh setiap ayah dan bunda di rumah yang menjadi ayah dan ibu itu juga menjadi pengawas, jadi pemantau, tapi yang tidak kalah pentingnya bertanggung jawab terhadap anaknya. Apa itu? Ciri-ciri grooming, kontak awal itu ramah. Pelaku sering berpura-pura menjadi teman sebaya atau sosok yang menyenangkan. Coba tanya-tanya sama anak kita, "Kak, apa kabar hari ini? Mbak, apa kabar hari ini? Bagaimana pemanfaatan handphone?" Tanya. "Oh iya, Bun, kayaknya ada orang yang mulai minta foto kepada aku." Wah, itu awal itu. Udah mulai di siapa? Bunda kalau yang hebat, yang cerdas, udah mulai Curiga. udah mulai tidak perlu curiga, udah mulai mengidentifikasi ini kayaknya perlu kita telusuri latar belakang orang ini. Kan sekarang kita bisa. Nanti juga saya akan beri akses kemana kita harus melapor ya, supaya lebih canggih. Tapi ini mulai tanda-tanda. Perasaan curiga muncul, kok gini anakku gitu nggak boleh? Curiga boleh, tapi tidak gunakan curiga, tapi mulai dasar untuk mau bertanya, mencari tahu supaya tidak memunculkan itu stigma lagi. Jadi kita cari, menarik ya, apa terus apa lagi, siapa, ada berapa orang yang seperti itu. Kita mulai, Bun, interogasi. Kayaknya aku punya teman satu grup tuh udah mulai Bun. Udah jadi dapat itu informasi. Tapi kalau udah marah-marah udah nggak dapat itu Bunda nih. Jadi udah mulai nanya pelan-pelan, kita ajak. Anak kan percaya kepada kita 100%, tapi kita harus percaya kepada anak kita 100%. Itu yang tadi menghindarkan itu Bunda nih. Kemudian si pelaku itu sudah mulai membangun kepercayaan dengan percakapan rutin, sudah perhatian. Bun, kayaknya yang teman online aku itu udah mulai kasih aku poin atau kasih gift atau supaya aku bisa main game terus. Itu tanda-tanda. Jadi udah mulai ada
kasih puji-puji, kasih hadiah, pokoknya menarik. Apalagi sekarang kalau kita di YouTube itu atau di TikTok atau di apa itu kan ada Bunda Nuning, stiker yang ada harganya itu Bunda Nuning, bisa diuangkan kalau sudah monetisasi. Tapi ini belum nih. Ini yang kecil-kecil yang sudah mulai manci anak kita. Kemudian si pelaku udah mulai, kalau udah mampu dia mengikat si korban atau anak kita, dia udah mulai membuat isolasi. Nanti kamu jangan cerita sama bundamu ya. Wah, itu udah. Jadi jangan cerita sama temanmu. Jadi anaknya akhirnya sudah mulai keikat, terisolasi. Jadi dia kayaknya dia udah mulai dekat, terus jadi dekat, tapi kok aku tidak boleh bagi informasi kepada ayahku, ibuku. Ini berarti sesuatu nih. Ini mulai kita coba. Ayahanda dan bunda, ini ajak anak kita cerita nih. Tapi nggak boleh marah-marah. Harus dengan suasana yang penuh riang gembira dan ramah. Kalau boleh sambil situasi santai, tapi jangan pegang gadget. Tapi kalau anak kita mau nunjukin, ini bun orangnya, boleh. Atau mulai akses. Supaya kontak mata dengan anak kita itu ada. Ini penting sekali. Kalau sudah kita identifikasi, anak kita sudah diisolasi oleh si pelaku nih. Nih, udah mulai tahap kedua nih. Tahap ketiga, karena anak sudah mulai diisolasi, lalu dia sudah tidak mau lagi berbagi cerita dengan orang tuanya, si anak udah mulai terikat kalau dia sudah mengirim foto. Kan kamu kemarin baru ngirim foto yang ini, boleh nggak kirim yang lain? Boleh nggak yang ini? Udah semua, udah mulai dieksploitasi itu benar-benar. Kirim semua foto, bentuk apa semua. Anak kita akhirnya tidak lagi ditutupi oleh satu benang pun. Itu udah tingkat tinggi itu. Kemudian anak kita udah mulai di sextortion. Itu yang kedua. Jadi tadi yang grooming online itu ciri-cirinya. Yang kedua, anak masuk ke sextortion, anak dipaksa mengirim konten seksual. Itu udah parah itu, udah level keparahan, dan anak sudah mulai diminta kirim uang. Kalau tidak kirim uang, ditekan. Foto kamu yang kemarin yang kamu kirim sama teman itu, sama orang yang kita kenal atau seseorang yang ada di luar sana, udah mulai tuh. Nih, kirim ke rekening. Kalau tidak, nih, udah mulai diancam nih. Kemudian, kalau kamu tidak punya uang, kirim dong gambar yang lain. Jadi udah mulai Bunda Nuning kirim semua dah. Intinya adalah akhirnya anak kita sudah mulai tertekan. Apalagi kalau ini udah tingkat yang ketiga nih, bentuk dari eksploitasi yang ketiga, gambar-gambar ini akhirnya disebar. Sebar, sudah ada pangsanya Bunda Nuning. Para pedofil. Sekarang pedofil sudah tidak lagi susah-susah menjumpai anak, tapi dia melalui gambar-gambar yang sudah dikirim. Ini biasanya sudah dilakukan oleh mereka-mereka di dalam jaringan. Untuk itu Bunda Nuning, ayahanda, bunda di rumah sudah mulai perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, apa kunci dari ini semua? Ini tergantung dari bagaimana ayah dan ibu sebagai pengasuh. Pengasuh yang hebat otomatis ditandai memiliki kompetensi. Kompetensi salah satunya adalah pengetahuan.
Pengetahuan tadi bisa dibaca dari apa yang kita bicarakan, Mhm. tetapi kembali lagi harus baca 8 undang-undang yang sudah kita sebut tadi. Iya. Bunda Nuning masih hafal undang-undangnya salah satunya? Ya, ngeri juga sih begitu banyak ya yang Nah, 23 tapi tahun dulu. harus baca itu semua Bunda Nuning. Bagaimana Betul. kita bisa mendampingi anak Kalau kita? nggak tahu. Bagaimana kita mau diskusi dengan siapa saja kalau kita Mhm. tidak tahu informasi ini? Penting. Karena kita berstatus sebagai ayah dan ibu itu harus berpengetahuan. Salah satu pengetahuan yang kita bahas terkait dengan bagaimana menghindarkan anak kita masuk ke jaringan eksploitasi seksual melalui daring. Itu pengetahuan yang harus kita tahu. Kemudian yang kedua, ayahanda dan bunda harus memiliki keterampilan. Salah satu keterampilan adalah berbicara dengan anak. Public speakingnya, berdiskusi dengan anak. Karena anak kita ini dia memiliki frekuensi berbicara, harus kita gunakan frekuensi anak. sama. Jangan pakai frekuensi Kita. orang tua. Pertanyaan, apakah orang tua punya pengalaman atau punya frekuensi anak? Punya, karena dia dulu pernah jadi anak. Itu gampang ya. Jadi bicara dengan anak. Lalu keterampilan juga kita harus memiliki kemampuan untuk menelusuri itu pengetahuan tentang IT, tentang komputer, tentang itu semua harus kita tahu. Lalu kita punya keterampilan untuk menggunakan itu semua. Jadi jangan hanya punya gadget, punya handphone, punya paket, lalu punya apa nih? Punya wifi, tapi tidak tahu apa-apa. Tidak punya keterampilan untuk menggunakannya. Nah, ini orang tua yang harus berupaya lebih cerdas dari anak-anak kita. Jangan dibalik ya. Sekarang ini banyak orang mengatakan, sekarang ya anak-anak kita ini lebih cerdas dari kita. Nah, itu berarti orang tua yang mulai melempar handuk. Hal yang paling mengetahui itu adalah orang tua. Ya, ini penting sekali. Kemudian sikap kita. Sikap bagaimana kita menyikapi dengan anak-anak kita ini. Nah, ini kita harus menggunakan prinsip non-diskriminasi. Jadi kita harus. Lalu kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai anak-anak kita ini terjerat dalam eksploitasi seksual melalui daring ini kita tidak memiliki sikap. Lalu yang tidak kalah penting Bunda Nuning, ini sikap yang paling penting adalah bagaimana kita mau mendengarkan pandangan anak. Jadi mau mendengarkan mereka. Penting kita ajak mereka berdiskusi, kita ajak mereka berbicara. Untuk itu hal yang tidak kalah penting. Tapi yang tidak kalah penting lain adalah menjaga privasi anak. Lalu menjaga privasi rasa aman termasuk dunia digital. Nah, ini kenapa privasi? Jangan main cerita sama tetangga. Sekarang anak aku ini ke jari keranjingan gadget. Gak usah diceritain. Itu membuka aib. Apalagi kalau dia tahu. Jadi hanya ibu, ayah, dan anak itu yang tahu. Kemudian kita cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya yang paling penting adalah apa tanda-tanda kalau anak itu, ini pengetahuan juga nih Bunda Nuning. Apa tanda-tanda anak sudah jadi korban atau sudah mulai masuk ke dekapan jaringan para penjahat-penjahat itu. Pertama, nih, menjadi lebih tertutup dan emosional. Gimana itu kalau mulai tertutup Bunda Nuning? Ya, tidak mau bicara apa-apa, tidak mau cerita apa-apa. Itu di tahapan mana itu tadi? Isolasi. Karena isolasi. Jadi dia tidak mau bicara. Lalu kalau ditanya sama bundanya, Emosional. Karena ada sesuatu yang dia
jaga nih. Jangan sampai nih aku udah komitmen sama Orang itu. teman palsu ini. Wow. Kedua, terlalu lama menggunakan perangkat digital secara pribadi. Tadi time screen, kita kalau tidak punya aturan ya bebas nih tadi. Kalau ada aturan tadi 30 menit. Lebih dari itu tidak boleh. Matanya, gangguan lehernya, semua terganggu. Tangan, apalagi kalau pegang gadget itu benar-benar rasa itu ya. Kita kayak mau macul berapa meter itu pegang gadget. Padahal gadget ringan sekali, tapi lama-lama jadi berat. Apalagi kalau yang kita lihat, yang kita baca, emosi semua. Membuat kita marah. Apalagi sekarang nih. Jadi kita lihat mulai, kok anak ini main gadget terus. Tidak ada batas. Berarti ayah ibunya mungkin bekerja nih. Ini hati-hati. Pokoknya tanda-tanda. Kemudian takut atau gelisah saat ditanya tentang aktivitas online-nya. Oh, itu dah. Berarti dia udah ngirim foto. Ada sesuatu Ada pasti. sesuatu nih ya. Nih. Gampang benar nih mulai telusuri. Kemudian kok kemarin ada kiriman dari online. Hari ini kok ada? Ini mulai tuh. Ada hadiah. Itu salah satu tuh tanda-tanda anak-anak. Jadi dia tidak membeli, tapi dikasih hadiah. Nah, menarik. Semoga ayahanda dan bunda punya pengalaman seperti ini. Lalu bagaimana tuh kalau ada nih? Untuk itu apa nih yang harus kita bangun supaya anak kita tidak masuk ke jaringan ini? Pertama, bangun komunikasi 2 arah. Mulai kapan? Dalam perut, dalam kandungan. Berarti ayah dan ibu mulai berdiskusi dengan anak kita sejak anak kita dalam kandungan. Kemudian saat dia lahir, itu kita ajak diskusi, kita ajak berbicara, berkomunikasi. Kalau anak kita itu sudah mulai dia senyum, terus dia mulai seneng, dia mulai tertawa, itu berarti sudah ada kontak yang bagus. Ini ayah dan ibu yang paling tahu tentang anak, ayah dan ibu sendiri. Bagaimana posisi kita sekarang? Anak kita masih sering berdiskusi tidak? Itu kalau tidak berarti perlu. Untuk itu biasa. Apa kabar anak Pak Hamid? Apa kabar anak Pak? Apa kabar anak Papa? Hari ini ngapain? Boleh dong. Ayah pingin tahu. Pendek-pendek kalian kata. Nanti insya Allah dia akan bagi. Alhamdulillah sehat. Kalau kita komunikasi, ini udah WA, bagaimana nih? Apa nih? Kok nggak dibalas? Tapi kelihatan dibaca. Berarti ada sesuatu ya. Ini penting dah. Kemudian gunakan tools pengawasan digital. Kita perlu gunakan tools. Sekarang ini apa saja, terutama anak-anak di bawah usia 18 tahun, itu kan mereka belum punya hak untuk membuat email. Itu selalu membuat email dari menggunakan email ayah atau ibu. Iya. Nah, di sana kan selalu ada verifikasi 2 arah atau verifikasi 2 tahap. Kita cek, ini adakahnya meminta verifikasi nih. Langsung kita tanya, Kak, Mbak, Dek, Mas, sedang mau mengaktifkan akun apa nih? Bunda bisa tahu nggak? Ayah bisa tahu nggak? Kalau itu tidak pernah terjadi pada anak kita selama ini kita termasuk orang tua yang melakukan pengabaian. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Penting. Bukan nanti sudah jadi korban, terus teriak-teriak, terus bilang negara tidak hadir. Negara hadir itu sudah ada undang-undang. Ibu bapak udah baca belum? Kalau belum, berarti ibu bapak membuat negara tidak hadir di rumah. Jadi jangan main salah-salah nih. Ini polisi di mana nih? Jaksa di mana? Jaksa polisi itu tugasnya nanti sudah ada kasus, baru mereka bisa tangani itu. Sebelum ada kasus, siapa nih yang
meningkatkan kompetensi penegakan hukum. 99,9% penegakan sebuah hukum itu dilakukan oleh orang tua dengan cara diskusi, dengan cara menyampaikan supaya tidak terjadi. Kalau terjadi sudah ada kesadaran diri. Ini semua karena kealpaan atau karena kelalaian, dan disitulah kita harus bertanggung jawab. Bukan disalahkan nih Komindigi, terus presiden, terus menteri tidak melakukan apa-apa, tidak memfilter ini. Itu semua dilepas dalam pasar bebas. Tapi kuncinya ada di ayah dan ibu. Nah, ini penting. Gunakan tools seperti Google, terus Play Store, itu selalu meminta itu. Salah satunya nomor telepon atau email kita. Kalau anak kita sudah buat email sendiri, lalu kita tidak tegur, itu berarti kita membuat anak kita tidak jujur. Nah, membuat anak kita jadi calon pelaku kejahatan yang akan datang. Nah, ini penting juga harus kita tahu. Ini agak sedikit keras nggak apa Bunda Nuning ya? Tapi ini demi menekankan kepada orang tua. Jadi tidak boleh kita membiarkan semua kealpaan ini lalu kemudian yang menderita anak kita. Tidak boleh. Penting nih. Kemudian libatkan anak dalam membuat aturan penggunaan teknologi. Kita aja diskusi. Nih, positifnya berapa, negatifnya berapa. Ini ada negatifnya, bagaimana solusi supaya dia menjadi positif. Nah, itu kita bisa olah-olah itu. Kita bisa atur tuh. Lalu yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman kepada anak kita. Sejak kapan kita memberikan pemahaman? Sejak anak itu sudah mulai mengakses, boleh pinjam gak nih? Nih, sini. Boleh gak? Ayah mau cerita. Boleh. Kalau anak kita udah mulai cerita. Ini enggak. Neneknya, tanteknya, bibinya, kakeknya, pamannya, kalau lihat ada keponakan mau nangis, kasih aja gadget. Ini orang-orang yang membuat calon-calon korban yang akan datang. Ini orang-orang ini harus bertanggung jawab. Untuk itu, kalau ada kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tenangkan. Kalau ada anak yang sudah jadi korban yang benar kita ajak anak itu diskusi, tenangkan dan yakinkan bahwa ia tidak bersalah. Ia tidak bersalah. Yang bersalah siapa sesungguhnya? Ayah ibu. Ayah ibunya. Clear ya? Kedua, amankan semua bukti digital. Secara forensik nanti kita screenshot, kita log pesannya, kita buatkan videonya, itu kita simpan semua. Ini penting nih. Kalau sudah ada kasus ya. Kalau yang belum kasus, lebih banyak ceramah-ceramahnya. Kemudian, laporkan ke pihak berwenang. Ke siapa? Cyber Polri. Nah, ini Cyber Polri, terus ke Komdigi. Komdigi itu ada webnya tuh, lapor. Sekarang Komdigi juga orang bingung mau lapor ya. Judi online saja bocor jadi. Ini penting juga. Tapi siapa lagi kita akan percaya kalau bukan ke pemerintah? Kita percayalah untuk sementara ini. Kemudian cara melaporkan juga nih Bunda Nuning ke 08111129 Sapa 129. Nanti kalau laporan itu masuk ke sana, kemudian anak kita teridentifikasi, insya Allah data itu akan diolah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian dikirim ke UPTD PPA Provinsi. Dari UPTD Provinsi akan melacak si korban ini rumahnya ada di mana? Di kabupaten atau di kota. Nanti data itu dikirim ke kabupaten atau ke kota yang di mana anak tinggal. Nanti dari kabupaten kota itu UPTD PPA-nya akan mengirim mobil perlindungan anak. Nah, nanti di sana si anak akan dijemput, akan ditanya, akan diajak diskusi,
oleh tim. Jadi ada identifikasi awal, lalu kemudian akan ada psikolog, ada peksos. Hasil kajian dari ini yang kemudian akan dibahas dalam manajemen kasus atau case management. Iya. Dari manajemen kasus, otomatis udah mulai nih. Anak ini perlu direhab secara medis, direhab secara sosial. Anak ini perlu dikapasiti lagi. Bagaimana dengan pelaku? Pelaku, data informasinya akan diolah oleh teman-teman kepolisian. Jadi cybercrime dari Polri, Polda, terus di Polres kalau sudah ada, tapi di Polres sudah ada UPPA. Jadi polisi khusus untuk anak ada, perempuan. Nanti dia tangani itu, kemudian dibuat lapor ke kejaksaan, lalu kemudian dibawa ke pengadilan. Akhirnya si pelaku bisa tertangkap. Insya Allah hari ini si pelaku-pelaku itu tidak akan kabur karena ada data-datanya. Tapi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada kerjasama dari orang tua. Jadi orang tua menjadi penting. Ini mungkin informasi yang bisa kita sampaikan dan semoga ayahanda dan bunda di rumah minimal dapat PR untuk mencari undang-undangnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan karena ini live, silahkan saja. Telepon juga boleh. Ini tentang undang-undang yang nomor 23 tahun 2002, kemudian 2016 juga ada ya, 35 dan semuanya, serta yang nomor 40 tahun 2008. Ada lagi nomor berapa tuh? 23 nggak cuma 2002 ya, ada yang 2004 juga ya. Semuanya dibaca dan dipahami. Ini ada pertanyaan dari Bu Ida. Tadi bicara tentang stiker yang bisa ditukar uang. Seperti apa ya agar saya nanti bisa ngintip gadget anak saya, kebetulan baru SMP kelas 2, tapi kesenangannya pada gadget itu memang sudah membuat saya berlinang air mata. Bunda yang bertanya, saya sarankan anak bunda diajak ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, untuk mencarikan solusi yang lebih detail karena akan di-assess oleh psikolog. Ini sudah diarah ke tingkat keparahan, apalagi bunda tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengontrol itu, sudah bablas namanya itu. Ini bunda kalau mau menyelamatkan anak bunda langsung ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Ibu Bapa setempat. Kalau di Depok ada tuh namanya Puspaga Harmoni. Kalau di Tangerang ada, di DKI Jakarta hampir di setiap RPtra ada psikolognya. Kalau di Jogja di setiap puskesmas sudah ada psikolog. Itu penting. Kalau kita biarkan, nanti bunda juga yang akan kerepotan. Bagus atas pertanyaan ibu. Saya tidak akan menjelaskan tentang stiker karena dari stiker aja, dari apa yang bunda sampaikan, mau mengintip itu berarti kontrolnya sudah tidak ada. Dan saran ini penting, segera. Demikian Bunda Nuning. Ini tidak ada namanya, bertanya tentang kalau sudah terlanjur anak asik karena kesalahan kami, apa yang harus dilakukan? Kalau merebut gadgetnya pasti akan terjadi horor dan error. Tapi kalau menghapus tadi, kira-kira yang ada di situ aplikasi apa saja yang sebaiknya tidak ada tapi dia tetap bisa bermain gadget? Iya, tidak disebutkan usianya berapa. Kalau boleh gadget tidak ada, game. Udah, gamenya jadi buang semua game. Pakai cara sekarang di TikTok tuh Bunda Nuning atau di Instagram, pakai videonya Gubernur Jawa Barat. Halo, kalau ada yang masih pakai gadget tuh, lapor ke Deddy Mulyadi ya, ditangkap nanti Pak Deddy datang ke rumah. Pakai itu juga boleh, tapi saran saya kembali lagi ke Puspaga.
Pusat Puspaga. Pembelajaran Keluarga. Di sana Bunda akan diajak untuk berdiskusi lebih awal dan anak akan didampingi khusus. Dan ini menjadi penting. Jangan sampai nanti anak kita masuk ke ketergantungan yang tinggi, lalu dia masuk ke jaringan. Bukan hanya anak perempuan loh, Bunda Nuning. Anak laki dan perempuan itu berpotensi sama-sama akan jadi korban eksploitasi seksual melalui daring. Dan ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama-sama. Ini dari 0812 sekian. Tadi saya dengar SMP bahkan SD tidak boleh memberi tugas di mana anak-anak kemudian harus mencari informasinya dari gadget. Apakah semua sekolah sudah melakukannya atau sebagai orang tua itu apakah harus mendatangi sekolah? Karena saya tahu banyak anak-anak yang kalau buka gadget, ini ada tugas nih harus dilihat dari ini. Nah, itu apa yang harus kami lakukan? Bukan ke Puspaga dong ya Pak ya? Kan datang ke sekolah gitu atau gimana? Nah, ini yang mulai menerapkan melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat ke setiap kepala dinas, memastikan anak-anak lagi tidak harus buat PR, terus tidak perlu bawa gadget, pegang gadget. Bagaimana dengan kita bukan yang ada di Jawa Barat? Berarti ada di luar. Itu berarti kita punya inisiatif sendiri. Segala sesuatu pertama nih harus bangun kepercayaan 100% kepada anak kita dalam penggunaan gadget. Itu pertama. Yang kedua, kita harus memastikan ada aturan atau ada kesepakatan. Pertama terkait dengan time screen. Batasan waktu mengakses layar. Itu harus punya tuh batasan. Setengah jam tadi ya? Setengah jam. Lalu kemudian yang ketiga, penggunaan gadget hanya untuk hal-hal tadi. Kalau misalnya bukan di wilayah Jawa Barat berarti memberi keleluasan kepada anak untuk menggunakan gadget hanya hal-hal yang positif. Misalnya ada PR atau mencari informasi atau apa. Itu. Nah, yang keempat nih. Bagaimana kalau di gadget kita itu ada game atau ada apa? Mungkin bunda atau ayah harus mendalami pertama, siapa programmer gadget ini? Kita harus tahu programmer game ini siapa. Kita bisa telusuri, itu ada kredit di setiap gadget itu sama seperti di video atau di film tuh kan ada kredit title-nya tuh. Siapa penulisnya. Nah, ini siapa yang mengembangkan ini. Kita harus tahu latar belakang orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu siapa perusahaan yang mengembangkan gadget ini. Atau mengembangkan game ini. Lalu yang ketiga, game ini ditujukan untuk siapa? Umur berapa? Dan yang keempat, apa nih keuntungan kalau anak memain game ini akhirnya ada sesuatu yang dia dapat. Bunda Nuning, sebetulnya dari game itu banyak yang kita dapat. Lalu kita perlu bangun sebuah pemahaman. Game yang ada di gadget itu adalah permainan pasif. Yang idealnya ada permainan aktif. Permainan aktif itu berarti main di luar, di mana itu semua bersama teman-temannya. Karena si programmer ini membaca pasar. Kayaknya banyak orang tua ini tidak lagi mendampingi anaknya main, tidak peduli main anaknya. Lalu anaknya ini juga tidak suka main di luar. Akhirnya dipindahlah permainan aktif itu ke permainan pasif. Akhirnya apa dampaknya di permainan pasif? Anak secara sosial dia tidak dapat. Perkembangan sosial tidak dapat menunjang. Yang ada adalah emosi. Dia lebih ke individu. Kalau game perang-perang, yang ada bagaimana supaya dia tidak
mati berarti dia harus membuat lawannya itu jadi hilang atau jadi korban. Bagaimana nih? Akhirnya dia punya strategi. Untuk membangun strategi sebetulnya dapat dari game. Tapi itu maunya ya didapat di permainan aktif. Ini pilihan. Pilihan apa yang terbaik untuk anak kita, kita ajak diskusi dengan anak kita. Dan sebetulnya yang memutuskan adalah ayah dan ibu. Demikian mungkin. Ya, kita juga sudah di penghujung nih. Mudah-mudahan closing statement dari bahasan terkait dengan bagaimana pencegahan eksploitasi terhadap anak-anak kita ini bisa kita lancarkan. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Yang pertama kita harus menghimpun semua undang-undang ke gadget kita. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, itu baca tuh. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, di sana itu ada Bunda Nuning. Anak-anak yang terkait dengan eksploitasi seksual itu diatur di situ. Berapa hukumannya. Lalu yang paling penting juga nih, baca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang pornografi. Terkait dengan pemanfaatan gadget agar kita ini tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar atau orang lain, perlu juga nih baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Nah, untuk itu jangan mudah kita memberikan informasi kita, kan ada nih. Ini biasa nih di bimbel, ada bimbel online tuh, ada bahasa Inggris juga atau ada bahasa-bahasa atau buat PR. Terus ada apa nih? Harus memasukkan identitas kita. Sebagai orang tua yang hebat, kita harus pastikan siapa nih pemilik aplikasi ini. Kalau menurut kita aplikasi ini alamatnya tidak ada, terus hotline pengaduannya juga tidak ada, apakah layak bagi kita untuk kita percayai lembaga ini? Lembaga cyber negara saja bocor informasi kita, apalagi kepada lembaga-lembaga seperti ini. Untuk itu, sebagai orang tua, sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memastikan anak kita benar-benar menjadi individu yang hebat, dia tidak mengalami tekanan, dia tidak mengalami eksploitasi, dia tidak mengalami bullying atau stigma, itu semua kontrolnya ada di ibu bapa. Kehadiran negara ditandai dengan kehadiran ibu bapa membaca semua undang-undang itu. Jadi jangan ada kasus baru mau lapor. Itu yang pastikan. Kedua, kalau kita mau meningkatkan pengetahuan kita, negara sudah membentuk Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sana gratis, ada psikolog, ibu mau nanya apa saja, boleh. Telepon, tanya, anjang sana ke sana. Boleh juga undang ke sekolah kita supaya semua orang tua murid tahu. Kalau sudah berkasus, kalau ada yang kita curigai, kita telepon ke Sapa 129 08111129 Insya Allah di sana anak kita akan ditangani oleh unit pelayanan terpadu, unit pelayanan teknis daerah, perlindungan perempuan dan anak. Dan itu sudah ada aturannya.
Perpres nomor 55 tahun 2024. Sebagai orang tua perlu juga baca Perpres itu supaya kita tidak merasa tidak tahu apa-apa. Demikian, semoga Allah memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah semakin lembut membimbing mendampingi anak-anak kita, malah lebih lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.